Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan judul Sang Penderita yang Tabah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Di atas takhta itu dinyatakan salib dan bagaikan pemandangan yang luas, tampak pemandangan penggodaan dan kejatuhan Adam dan langkah-langkah di dalam rencana keselamatan yang besar. Kelahiran yang hina juru selamat, permulaan kehidupannya yang penuh kesederhanaan dan penurutan, pembaptisannya di sungai Yordan, berpuasa dan pencobaan di padang gurun pelayanannya kepada masyarakat umum, membukakan kepada manusia berkat-berkat sorga yang paling berharga. Hari-hari yang penuh dengan perbuatan-perbuatan kasih dan kemurahan hati, malam-malam berdoa dan berjaga di tempat terpencil di gunung-gunung, komplotan-komplotan orang yang iri, benci dan dengki, yang membalas kebajikan-kebajikannya. Penderitaan yang mengerikan dan misterius di Taman Getsemani, di bawah beban dosa seluruh dunia yang berat. Penyerahannya ke tangan massa yang berniat membunuhnya. Peristiwa-peristiwa yang menakutkan pada malam yang mengerikan itu. Tawanan yang tidak melawan itu yang telah ditinggalkan oleh murid-muridnya yang sangat dikasihinya, yang berlari cepat-cepat melalui jalan-jalan kota Yerusalem. Anak Allah dibawa ke hadapan Hanas, didakwa di istana imam besar, di ruang pengadilan Pilatus, di hadapan Herodes yang pengecut dan kejam, diolok-olok, dihina, disiksa, dan dihukum mati. Semuanya digambarkan dengan jelas. Dan sekarang di hadapan massa yang sedang bergerak itu ditunjukkanlah pemandangan-pemandangan terakhir sang penderita yang tabah, menapaki jalan menuju Golgota. Raja sorga tergantung di salib, imam-imam yang sombong, dan massa perusuh yang mengolok-olok penderitaannya yang terakhir, kegelapan yang luar biasa, bumi yang bergetar, batu-batu yang pecah-pecah, kuburan-kuburan yang terbuka menandai saat-saat bila mana penebus dunia menyerahkan hidupnya. Pemandangan yang mengerikan itu tampak sebagaimana adanya. Setan, malaikat-malaikatnya dan para pengikutnya tidak mempunyai kuasa untuk berpaling dan gambaran perbuatan mereka. Setiap pelaku mengingat kembali bagian-bagian atau peran yang dimainkannya masing-masing. Herodes yang membunuh anak-anak Bethlehem yang tidak bersalah dengan harapan bisa membinasakan Raja Israel. Herodes yang bejat yang menanggung darah Yohanes Pembaptis, Pilatus yang lemah dan pelin-pelan, serdadu-serdadu yang mengolok-olok dan mengejek, imam-imam dan para penguasa serta massa yang mengamuk, yang berteriak, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Semua melihat kekejaman kesalahan mereka. Sia-sia mereka berusaha menyembunyikan diri dari keanggungan wajah ilahi yang melebihi kemuliaan sinar matahari, sementara umat yang ditebus meletakkan mahkota-mahkota mereka di kaki juru selamat,
sambil berseru, "Dia mati bagiku." Disalin dari buku Kemenangan Akhir, halaman 563. Renungkan lebih dalam, akankah catatan hidup saya menunjukkan kasih bagi juru selamat saya yang menderita? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.